Tribuners, tragedi yang menimpa MA, bocah 8 tahun di Kabupaten Kutai Timur, menyisakan luka yang mendalam bagi keluarga besar korban. Termasuk salah satunya dari paman yang bernama Pak Ramli. Beliau sebagai pelapor yang merasa curiga akan kejanggalan kematian dari Ananda MA, kemudian langsung melaporkannya kepada Polsek Muara Encalong. Lalu bagaimana sosok Ananda MA di mata Pak Ramli, dan kemudian bagaimana proses beliau melapor kepada Polsek Muara Encalong. Mari kita saksikan dalam video saksi kata. Di balik tragedi memilukan yang merenggut nyawa MA, bocah 8 tahun di Kutai Timur, ada sosok keluarga yang berani mengambil langkah pertama untuk mencari keadilan. Dialah sang paman yang tak tinggal diam ketika melihat kejanggalan pada tubuh kecil keponakannya. Saat sebagian orang mencoba menutupi kenyataan, bahkan bapak kandungnya sendiri, ia justru memilih melawan arus, membawa kasus ini ke pihak berwajib. Langkahnya bukan tanpa risiko, namun tekad untuk membela bagian dari keluarga besarnya sendiri lebih kuat dari rasa takut. Bagaimana sang paman menyadari kejanggalan sejak awal? Apa yang mendorongnya melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwajib? Dan bagaimana perjuangan keluarga besar menghadapi kenyataan pahit yang hingga kini masih menyisakan luka? Saksikan kesaksian dari sang paman dalam saksi kata. Ya, Tribuners, kali ini saya sedang bersama Bapak Ramli sebagai paman korban dengan inisial Ananda MA, akan memberikan keterangannya terkait saksi selama hidup MA sendiri. Pak, Bapak bisa diceritakan kembali bagaimana pertama kali mendapat kabar bahwa keponakan Ananda MA meninggal dunia? Waktu itu kan subuh-subuh, kita dapat sekitar jam 5-an lah. Saya buka SMS, buka WA dari keluarga, kan WA keluarga, bahwa anak ini sudah meninggal. Nah, begitu ada kabar itu jam sekitar subuh itu langsung saya ke rumah memastikan keadaan kebenarannya. Setelah itu apa yang Bapak lakukan setelah mengetahui bahwa Ananda MA meninggal dunia? Setelah itu kan kita siap-siap untuk proses pemakamannya. Kan dari Sengatta nih. Jadi kita persiapkan. Kalau kita enggak tahu kejadian sebenarnya, kan kita belum tahu. Persiapannya di Muara Encalong di Muara Encalong ini untuk pengumpulan pemakamannya. Menurut informasi yang Bapak adalah orang yang menjemput jenazah MA ke Sengatta untuk dibawa ke Muara Encalong, betul atau tidak? Enggak. Ternyata yang membawa jenazah MA itu bagaimana, Pak? Boleh diceritakan? Yang membawa orang tuanya langsung. Orang tua kandung yang laki-laki sama orang tua tirinya. Beserta dua orang wanita. Ibu sama anak-anak itu yang bawa mobil ambulan ya. Dibawa langsung menuju ke sini atau ke RSUD? Sebenarnya mau dibawa ke sini, cuma kan kita lihat kondisi anak itu kan tidak wajar. Jadi daripada kita rame di sini, kan neneknya juga sakit nih, takutnya rame, makanya kita arahkan ke rumah sakit itu. Siap. Nah, setelah masuk ke rumah sakit RSUD Muara Bengkal, apakah Bapak hadir mendampingi jenazah juga? Iya. Siap. Kemudian saat di RSUD itu apa yang diceritakan oleh kedua orang tuanya kepada Bapak sendiri? Saya enggak ada ngomong apa-apa sama orang tuanya. Itu tanggal berapa Pak masuk RSUD Muara Bengkal? Sekitar tanggal 3. Tanggal 3 jam berapa? 4 sore. 4 sore ya? Iya. Berarti mereka dari Sengatta itu
pagi. Sebenarnya mereka dari Sangatta subuh. Oh, Cuma menurut informasi dari eh, ambulannya, sopir ambulannya, mereka dibawa mutar-mutar dulu, kayak disesatkan. oh. Apakah ada mungkin kerjasama dengan kepolisian ya ambulannya atau gimana? Enggak ada. Enggak ada. Makanya sampai di RSUD itu agak lama ya Pak ya, sampai jam 4 sore ya. Iya, menurut laporan kan dari sopir itu diajak mutar dulu. Terus sampai di RSUD apa yang Bapak lakukan dengan Bapak kesana sendiri atau bersama kakek atau sama? Saya sendiri. Waktu itu kan sendiri, cuma kepolisian sudah nunggu di sana. Oh berarti ketika mendapatkan video call itu merupakan kematian yang tidak wajar, Bapak langsung lapor ke kepolisian? Iya. Sebelum mereka ini sampai ke RSUD ya Pak ya? Masih dalam perjalanan ini ya? Iya. Oh masih dalam perjalanan, Bapak lapor kepada Polsek Muara Ancalong? Polsek Muara Ancalong, iya. Oke. Dari Polsek diarahkan langsung ke RSUD Muara Bengkal? Iya. Oh, makanya mereka langsung ke sana? Langsung ke sana. Oke, terus kemudian Bapak tahu ada kejanggalan kematian keponakan itu sejak video call itu saja atau mungkin Dilihat dari fotonya. Itu foto dari siapa Pak? Dari adik kan dikirim ke WA keluarga nih. Adik yang kirim di WA keluarga bahwa anak ini sudah meninggal. Tapi adik ini kan dapat dari kakaknya, dari kakak pelaku. Kakak pelaku. Kakak kandung pelaku, iya. Oh gitu saja. Terus saat bertemu, otomatis kan ke RSUD ini Bapak ketemu dengan kedua pelaku ya Pak ya? Iya. Apakah sempat ada pertanyaan apa gitu? Enggak. Nggak ada sama sekali. Sama sekali ya? Sama sekali. Oh, gitu. Sampai di sana apa yang Bapak lakukan di RSUD itu? Saya fokus di jenazahnya. Oh. Saya fokus di jenazah. Terus apa yang membuat Bapak merasa curiga dengan keterangan awal yang disampaikan ayah kandung korban, yaitu bahwa MA meninggal karena penyakit bengkak? Karena dari kepolisian itu menceritakan bahwa dari pelaku mengaku kepada keluarga bahwa Ananda MA meninggal karena penyakit bengkak. Betul kah Pak? Iya, pengakuan pelaku seperti itu. Cuma kan dari kondisi fisiknya kan terlihat. Mata, dari foto ya? Iya, dari fotonya kan terlihat. Kayak Makanya wajar. tidak wajar gitu ya? Iya. Makanya langsung melaporkan kepada Polsek Muara Ancalong ya Pak ya? Iya. Oh, ya. Maka setelah laporan itu dari Polsek langsung bergerak Pak atau menunggu berapa lama gitu Pak? Langsung bergerak, langsung nunggu pelaku. Oke, siap. Terus kan ketika sampai di RSUD Muara Bengkal, Bapak sempat melihat jenazah nggak? Benar. Baru sampai langsung melihat atau mungkin pas di dalam ruang pemeriksaan? Di ruang pemeriksaan. Ruang pemeriksaan Ya. ya. Boleh diceritakan secara detail nggak gimana kondisi jenazah korban waktu pertama datang ke RSUD Muara Bengkal Pak? Waktu datang kan di depan rumah sakit itu kan, kami yang bawa masuk ke dalam untuk diperiksa nih. Diperiksa. Nah, setelah diperiksa kan cuma keluarganya yang bisa masuk nih. Oleh dokternya kan diizinkan oleh dokter bisa masuk. Kami saya, kakak pelaku sama pihak kepolisian. Itu aja yang bisa masuk. Nah, di situ kita lihat kondisi korban kayak apa. Ternyata sudah ini kepalanya ya bekas bengkak yang sudah ini kempes. Oh, ya. Warnanya hitam atau biru mungkin bisa kalau yang warna hitam kebiruan tuh yang bagian mata. Oh, iya. Kalau untuk kondisi fisik Pak, karena kata keterangan polisi ada juga gizi buruk ya. Apakah memang Ananda MA itu dalam keadaan kurus atau? Iya, kurus. Kurus ya. Kurus. Sepertinya enggak dikasih makan. Terus apa yang terlintas di pikiran Bapak ketika pertama kali melihat keponakan Bapak dalam kondisi penuh memar dan bengkak? Ya secara kasat mata kan kita secara orang dewasa lah pasti tahu lah
Mm-mm. Kalau ini Penyebabnya nih kenapa? pasti kekerasan. Mm-mm. Dianiaya ini anak. Mm-mm. Mm-mm. Makanya langsung Bapak inisiatif untuk lapor ke polisi itu ya dari Iya. melihat foto-foto ya. Mungkin apakah ada keraguan atau tekanan dari pihak keluarga lain ketika Bapak ingin melaporkan kasus ini ke polisi, Pak? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Berarti memang didukung oleh keluarga agar melapor ke polisi ya, Pak? Iya, didukung. Bagaimana proses Bapak meyakinkan diri bahwa langkah melapor adalah jalan terbaik demi keadilan Ananda MA, Pak? Kan apa namanya? Ini berat ya Pak ya Iya. untuk karena melaporkan keluarga sendiri gitu ya Iya. Pak ya. Nah, Bagaimana Bapak yakin nih, aku harus lapor ke polisi? ini Apakah kan untuk demi keadilan? demi keadilan dan keponakan? mengungkap ini, Ini kenapa Ananda gini ya? Iya. Meninggalnya tidak wajar. biar dia bertanggung jawab di ini. Bertanggung jawab kepada kepolisian ya secara hukum ya. Iya. Siap. Kemudian bisa Bapak ceritakan seperti apa sosok Ananda MA yang Bapak tahu nih semasa hidupnya? Semasa hidupnya kan ini anak rame, ceria, manja lah karena kan Oh. kaiknya kan dua-dua menyayangi. Soalnya dia anak laki-laki, cucu laki-laki ini tunggal. Tunggal. Oh. Kalau dari keluarga yang lain kan perempuan semua, makanya paling disayang yang laki-laki ini. Makanya kaiknya yang di Mawai sama yang di Merancalong ini pun sayang karena yang sering nengoki mereka kan yang di Merancalong kan mereka ini anak ini, makanya sangat dekat sama kaiknya di sini. Sebenarnya ceria ya. Iya. Kondisi badannya juga mungkin berisi atau tinggi atau gimana Pak? Kalau dulu berisi tinggi karena mama sama bapaknya kan standar lah untuk ininya. Rambut ya. Iya. Apakah Bapak pernah mendengar cerita atau melihat tanda-tanda bahwa MA kerap mengalami kekerasan sebelum tragedi ini? Nggak pernah. Soalnya kita kan nggak pernah kontak lagi. Kalau boleh tahu itu, mohon maaf, ibu kandung dari MA ini meninggal pada tahun berapa? Tahun 2023. 2023. Iya. Setelah 2023 kan anak ini kayaknya dibawa ke Sangatta ya Pak atau gimana? Diasuh dulu sama kaiknya yang di sini. Sampai tahun Saat itu kita nggak ini ya, pas mau sekolah lah dia dibawa orang tuanya itu. Oh, sekolah SD. SD kelas 1. Oh, berarti kelas 7, umur 7 tahunan ya. Iya. Habis itu dibawa ke Sangatta. Itu kondisi si pelaku ini sudah punya istri lagi atau belum? Infonya seperti itu. Sudah punya istri. Karena sudah beristri, dia mau ngajak ini anak. Termasuk sama adiknya juga? Sama adiknya. Dua-duanya? Iya. Oh, dua-duanya akhirnya dibawa oleh ayah kandung ya? Iya. Bersama istri yang Istri sekarang keduanya, ini. iya. Aku ini ya. Sebelumnya tinggal di sini? Sebelum menikah itu tinggal di sini. Sama kakek yang sama kakeknya di sini. Rumah ini atau rumah yang di sana di RT 5? Di RT 5. Oke. Iya. Di sana apakah mendapatkan apa ya namanya? Sekolah mungkin PAUD atau gimana atau Sekolahnya di Mawai di tempat nenek kaiknya yang di ini pihak laki-laki. siap. Kan sekolahnya di sana, mamanya juga kerjanya di sana dulu. Bapaknya juga kerjanya di sana kan. Kalau bapaknya kan enggak kerja kerja serabutan lah. Kalau mamanya? Kalau mamanya di perpus dulu. Perpus. Iya. Berarti sekolah TK-nya di sana ya? Sekolah TK-nya di sana. Terus setelah mamanya meninggal, diramut oleh kai yang di sini? Kai di sini. Karena kaiknya di sana nggak ada lagi juga, sudah meninggal kan. Kan yang meninggal duluan kan kakeknya itu. Habis itu neneknya, yang pihak laki-laki. Dari bapaknya. Habis itu baru mamanya yang meninggal. Terus akhirnya diramut oleh kai yang di sini. Bapaknya Pak Ramli ya? Iya. Siap. Bagaimana hubungan MA dengan ayah kandung dan ibu tirinya di mata Bapak setelah ibu kandungnya meninggal? Kalau sama bapaknya kan sebenarnya ini anak kan dekat sama bapaknya. Dulunya ya? Dulunya dekat. Kalau sama mama tirinya saya enggak tahu, soalnya enggak pernah ketemu. Langsung nggak ada komunikasi sama Nggak sekali ada sama ya? sekali, iya. Sampai Sampai kejadian ini.
Kemudian apa perasaan terdalam Bapak ketika mengetahui bahwa pelaku dari semua ini adalah ayah kandung dan ibu tiri korban sendiri, Pak? Ya kalau saya sebagai paman yang juga orang terdekatnya kan, ya sangat kehilangan. Iya, siap. Apalagi Ananda MA ini sosok orang yang ceria ya, Pak ya. Iya, dekat sama Menyenangkan. kami. Siap-siap. Kemudian apa ada harapan Bapak terhadap proses hukum yang sedang berlaku? Karena dari pihak kepolisian kedua pelaku ini diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun, Pak. Kalau dari Bapak sendiri mungkin ada harapan hukuman apa yang menurut Bapak setimpal lah dengan hilangnya nyawa Ananda MA? Kalau 15 tahun kan rasanya kayak nggak adil lah. Soalnya kan ini anak-anak, harusnya dilindungi, dirawat lah. Tapi justru malah disakiti ya, Pak? Malahan disakiti, dianiaya, dan dibunuh. Berarti harapannya lebih dari itu ya, Lebih Pak? daripada itu. Seadil-adilnya ya, Pak ya? Iya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk masyarakat agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali mungkin kepada keluarga-keluarga yang lain? Kalau melihat kejanggalan di lingkungan kita, cepat aja dilaporkan dengan yang berwajib, supaya kejadian seperti ini kan tetangga-tetangga yang melihat tetangganya yang tidak wajar, cepat-cepat aja dilaporkan, supaya jangan terulang lagi lah kasus-kasus seperti ini. Siap. Tapi memang MA ini sosok orang yang dekat dengan keluarga ya, Pak ya? Dekat, iya. Bukan pendiam ya, Pak ya? Enggak diam dia. Kalau diajak main, diajak ngobrol aktif. Aktif. Oh, iya, siap. Ya, Tribuners, dari keterangan yang baru saja kita dengarkan dari Bapak Ramli selaku paman kandung dari Ananda MA, jelas bahwa keberanian sang paman ini menjadi titik awal pengungkapan tragedi kelam oleh pihak kepolisian Kabupaten Kutai Timur. Di balik duka mendalam atas kepergian MA, ada tekad kuat dari keluarga yang tidak rela kebohongan menutupi kebenaran. Langkah kecil namun berani dari seorang paman melapor ke polisi kini menjadi pintu masuk bagi proses hukum yang sedang berjalan. Dan lebih dari itu, kisah ini mengingatkan kita semua, suara keluarga sekecil apapun bisa menjadi penyelamat bagi korban yang tak mampu lagi bersuara. Semoga keadilan benar-benar ditegakkan dan peristiwa tragis seperti ini tidak lagi terulang pada anak-anak Indonesia, karena setiap anak berhak untuk tumbuh, dicintai, dan dilindungi. Saya Nurila Firdaus pamit undur diri, sampai jumpa dalam tayangan kesaksian-kesaksian berikutnya pada Saksi Kata. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.